Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risana. Saya dari kelas PAI 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses perkembangan dan hubungannya dengan proses belajar. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Dalam Dictionary of Psychology pada tahun 1972 dan The Penguin Dictionary of Psychology pada tahun 1988 menjelaskan bahwa perkembangan adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya, tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme-organisme tersebut. Disimpulkan bahwa perkembangan adalah suatu proses atau tahapan sebagai rentetan dari kehidupan, perubahan secara jasmani dan rohani menuju ke arah lebih maju dan sempurna. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, proses pematangan atau khususnya pematangan fungsi kognitif atau kecerdasan anak. Yang kedua, proses belajar anak. Dan yang ketiga, pembawaan atau bakat yang dibawa oleh anak tersebut. Yang ketiga adalah aliran-aliran yang mempengaruhi faktor tadi atau faktor-faktor yang tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Pertama, dari aliran nativisme. Pertama adalah aliran nativisme atau aliran doktrin filosof yang berpengaruh besar terhadap aliran psikologis. Ya, tokoh utamanya adalah Arthur Schopenhauer atau seorang filosof Jerman. Ini dijuluki sebagai aliran pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam, gitu ya. Jadi gini. Aliran nativisme itu aliran yang dibawa oleh anak tersebut dari lahir, gitu ya. Bila orang tua anak tersebut mempunyai bakat pemusik, bisa jadi anak tersebut memiliki bakat seperti orang tuanya. Yang kedua, aliran empirisme. Empirisme adalah merupakan kebalikan dari aliran nativisme. Tokoh utamanya adalah John Locke, ya. Aliran ini merupakan aliran yang lebih berpengaruh terhadap para pemikir Amerika Serikat. Aliran empirisme adalah kebalikan dari aliran nativisme yang dibawa oleh John Locke di Amerika Serikat. Aliran empirisme adalah aliran atau pembawaan yang dibawa oleh anak tersebut, tapi itu cenderung ke lingkungannya atau berdasarkan dapat diperoleh dari pengalaman, pendidikan, atau pengalaman pembawaan secara lain dianggap tidak ada pengaruhnya. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Konvergensi adalah aliran campuran dari aliran nativisme dan empirisme. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa, yaitu satu faktor internal dan dua eksternal. Yang pertama internal adalah pembawaan siswa dari dirinya sendiri. Sedangkan faktor internal adalah hal-hal yang atau ada di luar diri siswa, meliputi dari lingkungan, dari pengalaman, berinteraksi dengan siswa lain, dan lain-lainnya. Aliran empirisme adalah kebalikan dari aliran nativisme yang dibawa oleh John Locke di Amerika Serikat. Aliran empirisme adalah aliran atau pembawaan yang dibawa oleh anak tersebut, tapi itu cenderung ke lingkungannya atau berdasarkan dapat diperoleh dari pengalaman, pendidikan, atau pengalaman pembawaan secara lain dianggap tidak ada pengaruhnya. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Konvergensi adalah aliran campuran dari aliran nativisme dan empirisme. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa, yaitu satu faktor internal dan dua eksternal. Yang pertama internal adalah pembawaan siswa dari dirinya sendiri. Sedangkan faktor internal adalah hal-hal yang atau ada di luar diri siswa, meliputi dari lingkungan, dari pengalaman, berinteraksi dengan siswa lain, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah ada proses, tugas, dan hukum dari perkembangan itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses. Proses adalah tahapan-tahapan yang diartikan atau rentetan perubahan yang terjadi
dalam perkembangan sesuatu. Jadi proses dalam perkembangan adalah tahapan-tahapan perubahan yang dialami seorang siswa, baik yang bersifat jasmaniah maupun yang bersifat rohaniah. Yang kedua, yaitu tugas. Tugas adalah kegiatan belajar keterampilan melakukan sesuatu pada fase perkembangan sesuatu yang lazim terjadi pada manusia normal. Hal-hal lain menimbulkan tugas perkembangan yaitu ada 3. 1. Karena adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang itu sendiri. Dan ketiga adalah karena adanya tuntutan kultural masyarakat sekitar. Yang ketiga, hukum. Hukum adalah pembahasan ini berarti kaidah atau patokan mengenai terjadinya peristiwa tertentu secara spesifik. Hukum perkembangan dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan yang menyatakan kesamaan siswa, sifat. Yang kelima adalah perkembangan psikofisik siswa. Yang pertama, perkembangan motor atau motor development, yakni proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterangan fisik anak. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif atau cognitive development, yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak anak. Dan yang ketiga ada perkembangan sosial dan moral atau social and moral development, yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak berkomunikasi dengan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Pertama, perkembangan motor pada siswa atau fisik pada siswa yaitu diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal atau keadaan dan kegiatan yang melibatkan otot juga gerakannya. Jadi di sini menjelaskan bahwa bekal psikologi merupakan kemampuan pengaturan nafas, penyedotan dan tanda respon terhadap simulasi lainnya. Ketika anak memasuki sekolah dasar pada umur 6 tahun atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun, perkembangan fisiknya akan mulai tampak secara proporsional. Artinya, organ-organ jasmani tumbuh serasi dan tidak lebih besar dari semestinya. Jadi, perkembangan motor itu perkembangan fisik anak menjadi dari yang anak-anak menjadi seorang dewasa dari umur 7 tahun sampai umur 13 tahun. Adalah perkembangan kognitif anak atau kecerdasan anak. Ini berpengaruh terhadap perolehan atau penataan atau penggunaan pengetahuan pada siswa yang berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Perkembangan selanjutnya istilah ini kognitif menjadikan populer sebagai salah satu domain atau wilayah ranah psikologi anak yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan dan keyakinan. Jadi perkembangan kognitif anak itu berpengaruh terhadap cara dia memahami suatu materi atau pengetahuan dia terhadap suatu materi dan kecerdasan dia dalam menerjemahkan suatu pengetahuan atau pemahaman menjadi sebuah kreativitas. Yang ketiga adalah perkembangan sosial dan moral siswa. Pendidikan ditinjau dari sudut psikologinya atau kejiwaan kemasyarakatan adalah upaya pertumbuh kembangkan sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal atau hubungan antar pribadi yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat yang terorganisasi, dalam hal ini masyarakat pendidikan dan keluarga. Jadi perkembangan psikologi siswa atau perkembangan kepribadian siswa adalah proses perkembangan kepribadian siswa selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir adalah arti pentingnya perkembangan kognitif bagi proses belajar anak. Jadi pada bagian ini diuraikan arti penting perkembangan ranah kognitif bagi proses perkembangan anak atau proses belajar siswa. Mengenai manfaat umumnya tersebut dipandang perlu sebagai pengantar ke arah pemahaman yang lebih mendalam mengenai signifikan perkembangan ranah cipta sebagaimana tersebut di atas ya.
Jadi proses perkembangan dengan proses belajar mengajar yang dikelola oleh para guru terhadap benang merah atau mengikat kedua proses tersebut. Apabila fisik dan mental sudah matang, panca indera sudah siap menerima stimulus-stimulus dari lingkungan, berarti kesanggupan siswa pada itu pun sudah ada ya. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang saya paparkan tadi, yaitu tentang pengertian perkembangan, yaitu perkembangan suatu proses atau tahapan sebagai rentetan dari perubahan secara jasmani dan rohania menuju ke arah yang lebih maju dan sempurna. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu proses pematangan, khususnya pematangan fungsi kognitif, proses belajar, pembawaan atau bakat. Yang ketiga yaitu proses, tugas, dan hukum perkembangan. Ini merupakan satu kesatuan atau berkesinambungan satu sama lain yang terikat dalam perkembangan, yaitu proses diartikan sebagai rentetan perubahan yang terjadi dalam perkembangan sesuatu, sedangkan tugas adalah belajar yang muncul dalam setiap fase perkembangan merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku otomatis. Yang ketiga, dalam pembahasan ini berarti kaidah hukum atau sebagai patokan mengenai terjadinya peristiwa tersebut. Adalah perkembangan psikofisik siswa. Jadi pembahasan mengenai perkembangan kerana psikofisik pada bagian ini akan menyusun fokuskan pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan belajar siswa. Yang kelima adalah arti penting perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Jadi perkembangan ranah kognitif bagi proses belajar siswa itu penting mengenai manfaat umum tersebut dipandang perlu sebagai pengantar ke arah pemahaman yang lebih mendalam mengenai signifikan perkembangan ranah cipta sebagaimana tersebut di atas. Dan presentasi dari saya, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.